kalau Allah itu satu, diumpamakan dalam diri Allah yang satu itu seperti ada pikiran Allah dan ada roh Allah. Berarti kan satu, tak terpisah. Lalu bagaimana ketika firman-Nya menjadi manusia, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Berarti kan ada dua oknum, di situ kan ada kursi, ada dua karena duduk. Nah, ini juga kata kiasan sebetulnya. Teks ini asalnya dari Mazmur 110 ayat 1. Jadi bunyinya itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yamin. Yamin itu artinya kanan. Kanan itu artinya perkenan, yang diutamakan. Maka dalam teks itu dikatakan Mizmor le David, Mazmur dari Daud, Neum Adonai atau Neum Hashem Laduni Seflimini. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah kamu di sebelah kananku. Seflimini at asid uyebeka hadom re ragleha, sampai ku buat musuh-musuhmu takluk di bawah tumpuan kakimu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa muncul ungkapan ini? Karena itu ungkapan yang berasal dari bait suci. Bait suci Yerusalem itu menghadap ke timur, terdiri dari 3, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Nah, di sebelah kanan ruangan Maha Kudus pada bait Allah pertama dari zaman Raja Salomo itu Istana Daud. Jadi letak Istana Daud itu di sebelah kanan ruangan Maha Kudus. Maka ketika dikatakan firman Tuhan, maksudnya firmannya Allah, laduni kepada Adonai, kepada Tuhanku, dalam tafsir-tafsir Yahudi dimaknai Tuanku di sini adalah gelar Sang Mesias. Makanya Adon Nenu Yeshua Hamasiah, Tuhan kami Yesus Kristus, itu bukan gelar yang diberikan oleh gereja Kristen, itu harapan orang Yahudi tentang Mesias yang akan datang, yang gelarnya adalah Adonai. Duduklah kamu di sebelah kananku. Allah itu hadir di ruangan Maha Kudus. Makanya hanya imam besar yang boleh masuk ke ruangan itu. Kalau imam besar itu sudah tua, dipasang tali di badannya. Karena tidak boleh ada orang lain yang bisa masuk ke tempat itu kecuali imam besar. Kalau suatu saat dia memimpin sakramen atau memimpin misalnya penebusan dosa, tiba-tiba dia mati di situ, orang lain tidak berkesalahan masuk ke ruangan Maha Kudus, maka ditarik dengan tali tadi. Begitu sucinya ruangan Maha Kudus itu, karena ruangan Maha Kudus itu adalah simbol sekinah atau kehadiran ilahi. Lah di sebelah kanannya itu adalah Istana Daud. Sang Mesias dalam pemahaman orang Yahudi memiliki 3 makna. Imam, nabi, raja. Sebagai nabi memenuhi nubuatan Nabi Musa. Nabi mihirbeka meaheka kamoni yakim Adonai Eloheka alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang kamu dengarkan. Musa nabi pembebas, maka nabi yang seperti Musa juga nabi pembebas. Musa membebaskan Israel dari penindasan tanah Mesir. Yesus sebagai nabi membebaskan umat manusia dari penindasan dosa-dosa. Lambangnya pembebasan itu Paskah. Paskah Yahudi keluaran dari tanah Mesir, Paskah Kristen kebangkitan Yesus yang memerdekakan Kristen, orang-orang percaya kepadanya dari kutukan alam maut, yaitu menuju kepada hidup yang kekal. Persis sama. Yesus sebagai imam besar perjanjian baru,
mengorbankan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, Yesus sebagai raja, dia akan menjadi raja yang kekal. Maka duduklah kamu di sebelah kananku, itu bukan bicara ruang dan waktu, itu bicara perumpamaan. Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja yang kekal di kanan ini. Kanan itu istana Daud, karena sang Mesias itu gelarnya anak Daud. Itu maknanya. Mirip kalau bahasa Indonesia itu, sudah ketemu Pak Presiden? Enggak Pak, kita hanya ketemu tangan kanannya. Tangan kanannya itu orang kepercayaannya. Jadi itu kata kiasan, ya.